Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya, siswa-siswi kelas 8? Mudah-mudahan sampai hari ini kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Minggu lalu kita telah melaksanakan penilaian tengah semester dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Maka minggu ini kita akan melanjutkan materi kita tentang memuliakan orang tua dan guru. Untuk selengkapnya kalian simak terus video ini selanjutnya. Hari ini kita akan membahas tentang memuliakan orang tua. Kemudian minggu depan baru kita lanjutkan dengan memuliakan guru. Yang pertama yaitu pengertian adab. Apa sih pengertian adab tersebut? Adab memiliki arti kehalusan dan kebaikan budi pekerti atau kesopanan. Adab juga dapat diartikan sebagai asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak. Adab yang diajarkan di dalam agama Islam adalah akhlak yang baik. Artinya sesuatu yang mengandung nilai kebaikan. Yang B, adab kepada orang tua. Nah, yang pertama anjuran taat kepada orang tua. Taat berarti senantiasa tunduk atau patuh terhadap perintah. Taat kepada orang tua berarti patuh terhadap perintah orang tua. Taat kepada orang tua merupakan salah satu contoh bentuk birrul walidain yang harus kita laksanakan, karena orang tua begitu besar jasanya dalam kehidupan kita. Mulai dari mengandung sampai anaknya menjadi orang yang sukses. Sebagai contoh, ibu yang mengandung dan merasakan sakit selama 9 bulan, kemudian mempertaruhkan nyawanya saat melahirkan anaknya ke dunia. Allah menjanjikan pahala begitu besar kepada seorang ibu yang berjuang mempertaruhkan jiwa dan raga agar anaknya lahir dengan selamat. Bahkan seorang ibu yang meninggal saat melahirkan tergolong orang yang syahid. Oleh karena itu, seorang anak sangat berdosa apabila berani menyakiti hati atau perasaan ibunya. Begitu juga dengan ayah yang telah menafkahi, merawat, dan membesarkan kita sejak bayi hingga dewasa. Semuanya dilakukan tanpa mengharap imbalan dan penuh keikhlasan. Maka sampai kapanpun anak tidak akan bisa membalas budi kebaikan orang tua. Untuk itulah pentingnya bagi kita mengetahui adab kepada orang tua dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalil perintah untuk berbakti kepada orang tua terdapat di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqullahuma uqin wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam
pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan perkataan kepada keduanya dengan perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah perkataan kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Nah, itu adalah pengertian dari Quran surah Al-Isra ayat 23. Yang selanjutnya yaitu cara menghormati orang tua. Di sini ada beberapa cara dalam kita menghormati orang tua. Yang pertama yaitu patuh dalam kebaikan. Nah, apapun yang orang tua perintahkan kepada kita, selama itu dalam kebaikan, wajib bagi kita untuk melaksanakan atau melakukannya. Yang kedua, merawat dan memelihara orang tua. Ketika orang tua sudah lanjut usia, bahkan sudah tidak mampu berdaya, kita sebagai seorang anak wajib untuk memelihara, wajib untuk menafkahi dan memberikan apa yang kita punya kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, menghormati dan menjaga martabat orang tua. Nah, orang tua tentu punya martabat ataupun penilaian di masyarakat. Tentu kita menjaga nilai-nilai yang baik yang tertanam di dalam masyarakat, sehingga orang tua kita tetap dipandang baik, tetap dipandang sebagai orang yang bermartabat di kalangan masyarakat. Kemudian yang keempat, selalu berbakti di saat hidup maupun setelah wafat. Contohnya ketika hidup, kita sering membantunya, sering melaksanakan apa yang diperintahkannya. Bahkan setelah wafat pun kita diperintahkan untuk berbakti. Dengan cara seperti apa? Dengan cara mendoakannya, dengan cara bersedekah dengan nama orang tua dan lain sebagainya, sehingga orang tua kita tetap merasakan bakti kita kepada mereka. Yang kelima yaitu selalu bermuka manis di hadapan orang tua. Tidak boleh bermuka masam, tidak boleh cemberut, tidak boleh membentak mereka, sehingga mereka merasa dihormati dan disayangi oleh anaknya. Yang keenam, meminta sesuatu dengan baik dan sopan. Apabila kita ada permintaan atau meminjam sesuatu kepada mereka, tentunya dengan meminjam atau meminta dengan sopan, tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Dan yang ketujuh yaitu ridho orang tua, berarti ridho Allah. Nah, jangan sampai kita membuat sakit hati orang tua kita, karena ridho orang tua adalah ridho Allah. Apabila orang tua kita tidak ridho kepada apa yang kita lakukan, maka Allah juga tidak ridho terhadap apa yang telah kita lakukan. Yang selanjutnya itu hikmah patuh kepada orang tua. Apa sih hikmah kita berpatuh kepada orang tua? Yang pertama, berbakti kepada orang tua termasuk amalan yang paling dicintai Allah. Allah mencintai amalan yang salah satunya yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, kelak ketika memiliki anak, anak-anaknya akan berbakti pula kepadanya seperti dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, mendapat ridho dari Allah karena diridhoi oleh orang tua. Itulah hikmah patuh kepada kedua orang tua. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Pelajari materi-materi yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.